Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa pula tentunya senantiasa kita menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita selaku uswatun hasanah sebagai rahmatan lil alamin. Banyak keutamaan yang tentu kita dapatkan, kita beroleh pada subuh hari ini jamaah yang sangat dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita melaksanakan qobliyah subuh. Kata Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini nanti akan kita dapatkan ketika kita nanti insya Allah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita masuk dalam surga, lalu diperlihatkan pahala ini, barulah kita sadar, oh ini yang dulu hasil dari pahala dari qabliyah subuh yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Itu 1 kali qabliyah subuh sudah seperti itu, apatah lagi bahwa misalnya setiap subuh. Maka jangan sampai kita ketinggalan. Tentu ini bisa dikerjakan di rumah sebelum kita berangkat ke masjid, yang penting sudah masuk waktu subuh. Bisa juga tentu dikerjakan di masjid ini. Yang kedua adalah sholat subuh berjamaah itu sendiri. Jadi sholat subuh berjamaah itu sendiri keutamaannya sangat besar, ya. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, seandainya kita mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka kita akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak, ya. Maksudnya pun tanggal-tanggal sige dijagi atau dangi-dangi sige dijagi. Insyaallah kita akan menghadiri itu yang namanya sholat isya berjamaah atau sholat subuh berjamaah, karena memiliki keutamaan yang disebutkan secara khusus dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, man sholat subha fi jama'atin. Jadi siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama shollal laila kullahu, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat malam seluruhnya. Jadi seperti kita sholat malam seluruhnya itu maksudnya mulai dari ba'da isya sampai masuk waktu subuh, ya. Dan saya kira tidak banyak orang yang bisa melakukan sholat malam selama itu, apalagi sudah sholat isya sampai sholat subuh, ya. Tapi dengan sholat subuh berjamaah kita bisa mendapatkan pahala dan keutamaan itu. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku umum, maksudnya baik di dalam bulan Ramadan, baik di luar bulan Ramadan, ya. Apatah lagi ini adalah bulan Ramadan. Nah, berarti di bulan Ramadan ini akan jauh lebih besar lagi pahalanya, dipagandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan-keutamaan seperti ini
itu bisa kita kejar, bisa kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sholat isyraq. Sholat isyraq itu juga memiliki keutamaan seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, cuma ini kan dia memiliki tata cara khusus. Tata cara khusus itu adalah kita harus sholat subuh berjamaah, ya. Baru kita duduk di masjid ini sampai nanti terbit matahari, lalu kita sholat 2 rakaat. Nah, ada yang bertanya jamaah, bagaimana kalau setelah saya sholat subuh berjamaah, lalu saya pulang di rumah, nanti di rumah sholat 2 rakaat? Saya bilang, kalau sholat 2 rakaatnya di rumah, itu bukan lagi isyraq, ya, tapi sholat duha. Ya, sholat duha. Kalau sholat duha kan istilahnya tidak harus terikat dengan sholat subuh berjamaah. Ya. Tapi kalau sholat isyraq, itu harus terikat dengan sholat subuh berjamaah, dan tempatnya dia di masjid. Tempatnya di masjid, ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang mulia ini kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Ya, saya kira banyak amalan-amalan di bulan Ramadan ini yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama kita ini sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kesyukuran kita, itu kebahagiaan kita sebagai umat Islam, orang beriman. Ya. Karena mengapa banyak orang yang hidup di dunia ini tapi belum tentu memeluk agama Islam, ya. Belum tentu dia beriman kepada Islam. Maka sungguh ini adalah tidak beruntung bagi mereka. Nah, kita diberikan keberuntungan karena nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tidak ada keselamatan kecuali dengan Islam. Tidak ada jaminan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali dengan Islam. Selain Islam tidak ada jaminan dan bahkan tertolak sama sekali untuk masuk surga. Ya. Tapi kita sebagai orang mukmin, kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah. Jadi seluruh umatku itu masuk ke dalam surga. Ya. Illa man aba, kata Rasulullah SAW, kecuali yang tidak mau. Ya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku, ya, mengerjakan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku, maka itulah yang masuk surga. Wa man asani faqad. Siapa yang mendurhakaiku, ya, maksudnya tidak mau mengerjakan perintah-perintah, ya, dan tidak mau menjauhi larangan-larangan, maka itulah yang tidak mau masuk surga. Artinya itu jaminan, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman insyaallah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mentaati Allah dan Rasul. Tapi orang-orang yang tidak beriman, maksudnya orang-orang kafir, ini tidak ada jaminan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi," ya. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi ahadin min hadhil ummah. Ya, tidaklah mendengar salah seorang di antara umat ini, siapapun, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik mereka Yahudi maupun Nasrani ataupun yang lainnya, apapun agamanya, ya. Tsumma yamut, kemudian mati, ya. Walam yu'minu billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman kepada apa yang karenanya aku diutus, yakni tidak beriman kepada Islam, illa kana min ashabin nar, maka dipastikan tempat mereka itu menjadi penghuni neraka. Nah, itulah Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang tidak beriman kepada Islam, tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sama sekali tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya. Maka yang misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak manusia masuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Jadi aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka alhamdulillah dengan berkat perjuangan dakwah yang gigih, yang tidak mengenal lelah, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang menyampaikan Islam, maka Islam diterima, berkembang, dan mulai dari Mekah sampai kepada seluruh jazirah Arab, bahkan kepada seluruh dunia. Dan apa yang kita peroleh hari ini di tempat kita, itu adalah bagian dari buah perjuangan dakwah yang dimulai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang diteruskan oleh siapapun, para mujahid-mujahid dakwah, para pengemban-pengemban dakwah, para pejuang-pejuang dakwah. Oleh karena itu dakwah harus terus dilakukan, ya, sekalipun dengan kultum subuh seperti ini, ya, karena kita ini menjadi mulia, menjadi umat yang terbaik karena kita saling menasihati, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Mengapa bisa terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian itu tidak henti-hentinya senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah dakwah, itulah nasihat, itulah tausiah. At-tinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira apa yang kita sampaikan pada subuh hari ini di bagian dari insyaallah nasihat agama, nasihat dakwah yang memang tentu semua kita ini butuhkan. Kenapa? Karena dengan adanya dakwah maka iman kita semakin subur, hati kita semakin lembut, lisan kita semakin tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata dusta dan lain sebagainya. Maka dengan dakwah, dengan nasihat kita menjadi lebih baik. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah nasihat, berikanlah peringatan, karena sungguhnya dzikra, peringatan itu, nasihat itu tanfa'ul mu'minin, itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya kira Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita sekalian dan khususnya tentunya kepada diri pribadi saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.